Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur anu aya di lembur oge baraya anu aya di kota. Jumpa lagi bersama channel saya. Kumaha dulur-dulur daramang sehat, mudah-mudahan sing dipaparinan kasehatannya. Baik, di video kali ini saya akan mereview kesalahpahaman soal surat edaran PJ Gubernur Jawa Barat. Jadi di sini ada misinformasi atau mispersepsi perihal surat edaran PJ Gubernur Jawa Barat, di mana pihak sekolah menganggap ini cuma sebatas edaran, himbauan, bukan larangan. Nah, kalau merujuk pada surat edaran ini yang saya temukan ya, bahwa memang redaksinya bukan larangan. Sekali lagi, surat edaran PJ Gubernur itu bukan larangan ya, bukan larangan study tour. Catat, bukan larangan. Nah, namun Didi Rahim mengingatkan bahwa kepala sekolah harus memperhatikan surat edaran tersebut. Nah, ini saya dapatkan informasinya. Nah, ini lihat ya. Ini surat edaran nomor 64 garis miring PK titik 01 garis miring Kesra tentang study tour ini ya. Memang surat edaran ini belum dicabut, sampai saat ini masih berlaku. Tapi persoalannya bukan larangannya, tapi batasannya. Jangan di skip ya, nanti gagal paham lagi saya mendukung study tour. Saya bukan maksud mendukung study tour, saya hanya membahas surat edaran ini saja ya. Nah, surat edaran tersebut belum dicabut, di mana surat edaran di sini bukan berupa larangan, tapi sifatnya batasan. Jadi maksudnya gini, study tour sebenarnya masih diperbolehkan asal masih dalam lingkup Jawa Barat, itu maksud saya. Jadi surat edaran ini bukan larangan tapi batasan. Cuman tetap saja yang dilakukan SMA Negeri 6 Depok itu ya melanggar karena keluar Jawa Barat. Ya, meskipun oke lah ini batasan bukan larangan, tetap saja melanggar surat edaran karena study tournya ke luar Jawa Barat, itu ke Bali. Nah, ini ada 3 poin yang harus diperhatikan. Ini sebenarnya yang saya bahas surat edaran ya, jangan nanti saya dibully mendukung study tour ya. Saya hanya membacakan surat edaran agar tidak gagal paham ya. Memang kalau saya baca ini bukan larangan tapi batasan. Nah, ini coba lihat nomor 1 di sini poinnya, kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan Jawa Barat. Nah, maksudnya study tour harus masih di ruang lingkup Jawa Barat atau pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Jelas ya? Ini saya bukan maksud mendukung, saya hanya membacakan surat edaran saja. Kalau misalkan mau ada larangan study tour ya harus direvisi dulu ini surat edarannya. Bukan lagi batasan tapi dilarang keras study tour. Itu kalau mau tegas ya, karena kalau himbauan dalam bentuk media sosial juga sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum kalau surat
bukan surat, kalau lewat media sosial harus dituangkan dalam aturan yang jelas, nanti sekolah tidak bingung gitu. Nah, yang kedua, kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan. Ini ada manfaat atau tidak, ada hubungannya dengan pendidikan atau tidak. Nah, serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, tenaga pendidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilalui. Nah, ini kalau dilihat dari surat edaran, poin-poinnya memang tidak ada larangan, tapi hanya pembatasan saja. Boleh study tour, tapi hanya di ruang lingkup Jawa Barat. Terus yang berikutnya harus ada hubungannya dengan pendidikan, bukan sekedar jalan-jalan. Pas pulang tidak bawa ilmu apa-apa, namanya juga study. Jalan-jalan, belajar sambil jalan-jalan, study tour. Ya, bukan piknik. Kalau piknik beda lagi, jangan pakai kata study, ya piknik aja udah gitu. Yang ini poin yang nomor 3, pihak satuan pendidikan dan yayasan. Nah, ini jika ingin menyelenggarakan study tour harus membuat surat dulu ke dinas pendidikan atau dinas terkait yang berwenang. Kalau misalkan SD, nah ini saya dibully. Waktu saya pembahasan wewenang, saya dibully habis-habisan. Banyak yang tidak paham, tapi ya saya simin saja lah. Maksudnya gini, SD SMP ya kirim suratnya ke dinas pendidikan kabupaten, jangan ke provinsi, karena SD SMP itu dikelola oleh dinas pendidikan kabupaten. Kalau misalkan SMA SMK itu ke dinas pendidikan provinsi, itu surat penyuratnya. Bagaimana kalau dengan MAMTS? Nah, kalau MAMTS itu ke Kementerian Agama suratnya yang ada di Purwakarta. Kalau misalkan di daerah masing-masing lah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing begitu. Nah, jadi jelas ya. Di sini saya bukan bermaksud membela ya tentang study tour. Yang saya bahas ini surat edaran. Kalau toh mau melarang study tour, ini surat edarannya diperbaiki dulu, jangan membatasi. Kalau dibatasi tetap saja masih memperbolehkan study tour. Ya. Kalau misalkan pembatasan boleh study tour masih Jawa Barat, itu masih boleh berarti. Kalaupun ada sekolah yang melakukan study tour, ya tidak bisa ditindak kalau masih dalam Jawa Barat. Ini. Tapi kalau yang kasus sekolah menengah atas negeri Depok itu beda lagi, karena memang edarannya kan harus Jawa Barat, sedangkan ini keluar Jawa Barat, ini jelas melanggar. Kalaupun ini bukan larangan secara mutlak, tapi larangan karena keluar daerah. Cukup sekian saja, ini saya sekali lagi bukan bermaksud mendukung study tour, tapi saya hanya membacakan surat edaran saja biar tidak gagal paham. Ketika ada sekolah mereka study tour masih jam Jawa Barat, ya jangan dibully, itu memang surat edarannya seperti itu. Kalau mau ya larang ya aja sekalian, bukan hanya surat edaran tapi surat keputusan, cut langsung lah dilarang gitu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.